Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, dan membuat kami mau berubah. Tuhan, mampukan setiap kami. Roh Kudus, bantu kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, tinggal tenang dan percaya. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sekali lagi, Yesaya pasal 30 ayat 15c. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Firman Tuhan jelas katakan, buat saudara dan juga buat saya, dalam tinggal tenang. Betapa pentingnya yang namanya ketenangan. Ketenangan bukan bicara tentang keadaan di luar, semuanya damai, kayaknya kita lihat gunung tuh asik, kayaknya indah gitu, kita langsung ke pantai, kayaknya bukan. Ketenangan bukan bicara di sini tentang keadaan luar, tapi keadaan dalam saudara dan saya. Siapa yang menuntun hidup saudara di dalam, itu penting sekali. Dengan apa yang ada di luar, bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan luar. Penting sekali. Siapa yang pegang hidup kita di dalam, siapa yang tuntun kita di dalam, itu penting banget. Dimana kita bisa menyikapi keadaan-keadaan luar dari kehidupan saudara dan saya, dalam tinggal tenang. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ternyata ketenangan itu berasal dari kedekatan saudara dengan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kedekatan. Kita harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, karena sesungguhnya di luar sana, dengar baik-baik, nggak ada ketenangan. Ia akan memberikan saudara ketenangan. Cuma di dalam Yesuslah ketenangan. Nah, masalahnya banyak orang cari ketenangan di luar sana. Kalau uangnya banyak rasanya aman ya, tenang. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, setiap minggu sekali kita keluar, rasanya kita tenang, kita aman. Ketenangan itu bukan bicara tentang keadaan luar yang seperti kita damai, aman, tenang-tenang aja. Tapi ketenangan di sini bicara tentang keadaan dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang perintah hidup kita? Keadaan luar dunia atau Tuhan yang perintah di dalam saudara dan saya? Oleh sebab itu, keadaan tenang itu saudara harus bangun setiap hari. Kita harus bangun setiap hari, karena dalam kehidupan setiap kita akan ada banyak hal yang mendistract setiap kita untuk kita bisa nggak tenang. Banyak pergumulan, masalah, persoalan, setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal yang akan terjadi dan itu akan mendistract setiap kita kalau saudara dan saya tidak dekat dengan Tuhan. Penting sekali supaya kita dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kita membangun persekutuan setiap hari, dan itu butuh yang namanya ketekunan, konsistensi, dimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan jelas katakan, ketika saudara tenang, dimana saudara diam di hadiratnya, dimana saudara bergaul dengan Tuhan, disitulah kekuatan saudara. Kita akan tetap kuat walaupun masalahnya ini masih ada, gunungnya masih ada, persoalannya masih ada. Tapi ketika kita datang di kaki Tuhan, kita tenang di dalam Tuhan, berdiam di hadirat Tuhan, maka saudara akan aman. Saudara bisa tenang. Pernah gak sih kita ngalamin
Lagi banyak masalah nih, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Waktu kita selesai berdoa, masalahnya masih ada, tapi hati kita tenang. Wow, luar biasa. Kita punya Tuhan tuh yang sungguh-sungguh Allah yang dahsyat. Masalahnya masih banyak, masih ada, kita harus hadapi di depan, tapi ada ketenangan di hati kita. Bener nggak? Siapa setiap kita yang mengalami hal ini? Rasanya masalahnya masih ada, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, rasanya damai itu di dalam, tenang. Rasanya kita nggak panik, kita juga nggak ngerasa gerusuk, nggak keburu-buru, tapi kita bisa tenang. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan saudara dan saya. Oleh sebab itu, tenang itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, ketenangan hanya bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber ketenangan itu, di mana Dia mau menguasai saudara dan saya, supaya hidup setiap kita bisa tinggal tenang dan percaya. Percaya di sini bicara tentang mempercayakan hidup kita di depan Tuhan. Banyak orang yang nggak bisa tenang dalam kehidupan ini. Ketika dia berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku serahkan masalahku, aku serahkan semua problemku. Tapi ketika amin berdoa, kita mulai lagi, aduh nanti gimana ya, aduh begini ya, aduh kita jadi khawatir lagi, takut lagi, dan kita tidak bisa mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Penting loh untuk kita tenang dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, biar Dia yang ambil alih. Ketika saudara dan saya tenang dan percaya, itulah kekuatan setiap kita. Walaupun kejadian gunung masih ada, masalahnya masih ada, tetapi kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena saudara dan saya percaya. Kalau kita percaya sama orang, kita kasih apa aja, dia pasti kok simpenin dengan baik. Karena kita percaya sama orang itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, Dia yang pegang hidup kita. Kita ini kan yang diciptakan, Dia pencipta. Seharusnya kita percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita tetap tinggal tenang dan percaya, karena disitulah kekuatan setiap kita untuk setiap kita bisa menang menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bisa berjalan dan berkata begini, Tuhan, Engkau beserta dengan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Engkau menyertai aku, Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Wah! Karena apa? Karena ada ketenangan di dalam saudara, dan saudara percaya siapa yang pegang hidup setiap kita. Biarlah melalui renungan hari ini kita dikuatkan, kita disadarkan bahwa sesungguhnya akan banyak hal yang akan mendistraksi setiap kita untuk kita nggak bisa tenang. Tapi firman Tuhan mau katakan pada setiap kita, yuk tinggal tenang di hadirat Tuhan dan percaya kepada Dia. Disitulah kekuatan setiap kita, dan kita akan mampu menjalani kehidupan ini karena Tuhan yang pegang tangan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami nggak tenang, Tuhan, kami kedistrik dengan banyak hal, ya Tuhan, yang membuat setiap kami rasanya panik, membuat kami kalut, Tuhan, membuat kami takut, membuat kami cemas. Ampuni kami, Tuhan. Kami nggak mempercaya hidup kami di tangan-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, bantu setiap kami, Tuhan. Biar setiap kami tetap kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami percaya, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kami bisa menjalani kehidupan setiap kami. Karena Tuhan yang kasih keamanan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat teman-teman kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa, Tuhan, kalau melalui tayangan ini mereka, Tuhan, dijamah, Tuhan, dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, jamah mereka, masuk ke dalam hati mereka di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan.
Raja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.